Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kreatif, apa kabarmu? Alhamdulillah, Ibu bersyukur anak kreatif dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan hari ini, anak kreatif akan belajar bersama Ibu Naimah tentang mengenal arti bersih dan sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mengenai pembagian hadas dan najis. Materi pendidikan agama dan budi pekerti untuk kelas 4. Sebelum anak-anak menyimak penjelasan dari Bu Naimah, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Apa yang dilakukan anak laki-laki ini ya? Kalau gambar yang ini, ayam. Berikutnya, ada seekor anjing. Sebelum menyimak materi yang Ibu sampaikan, kita perhatikan gambar tadi. Anak laki-laki, ayam, dan anjing, mereka mengeluarkan kotoran. Bagaimana kedudukan kotoran yang masing-masing mereka keluarkan? Yuk, simak penjelasan dari Bu Naimah. Agama Islam sangat mengajarkan tentang kebersihan dan kesucian. Dalam agama Islam, sebelum melaksanakan ibadah, badan, pakaian, dan tempat sholat, tempat ibadah harus suci dan bersih dari kotoran, dari hadas dan najis. Kita akan mulai berikutnya. Bersih artinya terbebas dari kotoran. Sedangkan suci artinya terbebas dari hadas dan najis. Kita lanjutkan ya. Pembagian hadas. Hadas adalah suatu keadaan tidak suci dari seseorang yang telah baligh dan berakal sehat. Hadas menyebabkan seseorang tidak boleh melaksanakan ibadah. Hadas dibagi menjadi 2. Hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama, hadas kecil. Contohnya, buang angin, buang air kecil, buang air besar. Bagaimana cara mensucikannya? Hadas kecil disucikan dengan diawali istinja. Kemudian wudhu atau tayamum sebelum melaksanakan ibadah. Yang kedua, hadas besar. Contohnya, haid, nifas, keluar mani, junub, disucikan dengan mandi wajib. Nah, itu tadi materi hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Kita lanjutkan dengan pembagian najis. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjadi penghalang bagi seseorang untuk beribadah. Nah, najis ada 3 macam. Najis ringan,
najis sedang, dan najis berat. Yuk kita cari tahu masing-masing. Yang pertama adalah najis ringan. Biasa juga disebut najis mukhafafah. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan atau minum selain ASI. Cara mensucikannya, cukup dipercikan air pada bagian yang terkena najis. Yang kedua, najis sedang atau najis mutawasito. Najis sedang ada 2. Najis ainiyah, najis yang tampak, warna, rasa, rupa, dan baunya. Yang kedua, najis hukmiyah, tidak tampak, warna, rasa, rupa, dan baunya. Contoh dari najis mutawasitoh adalah air kencing bayi laki-laki meskipun belum berusia 2 tahun tetapi sudah makan atau minum selain ASI. Air kencing bayi perempuan, air kencing anak-anak, air kencing orang dewasa, kotoran manusia, darah, nanah, minuman yang memabukkan, kotoran hewan, dan bangkai dari binatang, kecuali bangkai ikan dan belalang. Cara mensucikannya, dibasuh dengan air yang mengalir hingga warna, rasa, rupa, dan bau dari najisnya hilang. Nah, yang ketiga, najis mughaladzah atau najis berat. Contohnya, air liur, darah, kotoran, kencing dari anjing dan babi. Cara mensucikan dari najis mughaladzah berbeda dengan cara mensucikan najis mukhafafah dan mutawasitoh. Untuk mensucikan najis mughaladzah dicuci sebanyak 7 kali dengan air yang mengalir, salah satunya dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Nah, itu tadi pembagian dari najis. Baiklah anak kreatif, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Kita telah belajar tentang materi pembagian hadas dan najis. Bu Naimah sudah menyiapkan alat peraga sederhana untuk membantumu belajar. Di sini ada 2. Yang pertama, pembagian hadas, ada hadas kecil dan hadas besar. Di baliknya, kamu bisa belajar tentang contoh dan cara mensucikannya. Kemudian najis dibagi menjadi 3, najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladzah. Di baliknya, kamu bisa belajar tentang contoh-contoh dan cara mensucikannya masing-masing. Ingat ya anak-anak, setiap kali kamu membuka channel YouTube, jangan lupa untuk didampingi ayah dan ibu. Kemudian, simak selalu channel Ruang Siar Guru. Like, share, dan subscribe channel Ruang Siar Guru. Tetaplah menerapkan protokol kesehatan, menjaga kebersihan dan kesehatan, tetap melaksanakan sholat dan berdoa. Marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Demikian dari Bu Naimah. Sampai jumpa dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.